Oke, selamat malam semuanya. Kami akan mendemokan ya tugas 2 Stima, yaitu kita mengimplementasi BFS dan DFS dalam persoalan treasure hunt solver ya. Kita mencari harta karun. Dengan harta karun yang bisa ada banyak, lebih dari satu, dan juga kita juga mengimplementasikan TSP problem ya. Ini sudah. Untuk BFS dan DFS akan dijelaskan oleh Johan. Kita persilakan Johan. Jadi BFS dan DFS adalah singkatan dari reverse search dan reverse search. Reverse search dan reverse search ini merupakan algoritma pencarian graf yang masing-masing memiliki urutan pencariannya tersendiri. Untuk BFS adalah pencarian pada graf yang menelusuri setiap node secara meluas. Jadi setiap node itu, setiap simpul, pencariannya itu dilakukan mulai dari tetangganya berurut dan kedalamannya itu bertambah sedikit demi sedikit. Sementara pada DFS, pencariannya itu dilakukan secara mendalam. Jadi pencariannya dimulai dari satu simpul, dilakukan dengan simpul tetangganya, dan dilanjutkan terus sampai ditemukan keadaan yang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Kemudian DFS akan melakukan backtracking. Jadi keunikan BFS dan DFS itu terdapat pada cara urutan pencariannya. Nah, beberapa persoalan yang menggunakan ruang status persoalan itu bisa diselesaikan dengan DFS dan DFS. Status persoalan itu bisa dimodelkan dengan pohon, dan pohon merupakan salah satu subset dari graph, sehingga bisa digunakan DFS status. Mungkin kalau cuma dijelasin doang kayaknya kurang paham ya. Jadi kita langsung aja kita lihat ada contoh pseudocode BFS dan DFS. Ini dia, silakan Johan. Mungkin ada yang kurang tadi. Jadi untuk kasus pencarian harta karun ini, kita menggunakan BFS dan DFS untuk mencari rute dari suatu titik, yaitu titik mulainya menuju titik yang mengandung harta karun. Nah, BFS ini yang kami gunakan itu dimulai dari posisi awal, kemudian dilakukan BFS traversing hingga ditemukan titik harta karun. Nah, setelah ditemukan harta karun tersebut itu ditandai sebagai ditandai sudah ditemukan, kemudian lakukan BFS terus menerus hingga ditemukan hingga semua harta karun telah ditemukan. Begitu juga halnya dengan DFS, proses pencariannya aja yang sedikit berbeda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi yang kami buat. Pertama itu ada text box yang gunanya untuk mengisi file path dari peta yang ingin kita masukkan. Jadi ini bisa kita masukkan dengan keyboard ya. Isinya adalah nama file txt dari peta yang mau kita cari treasure-nya. Tapi selain kita bisa input secara manual dari keyboard, kita juga bisa tekan browse ini. Jadi kita bisa langsung nge-browse dan pilih salah satu txt yang ingin kita cari treasure-nya. Misalnya kita akan mencoba contoh sampel1.txt. Kemudian di sini ada pilihan algoritma, yaitu BFS dan DFS. Itu bisa dipilih salah satu. Kemudian ada toggle untuk mengaktifkan mode TSP jika ingin melakukan TSP, yaitu mencari semua treasure-nya, kemudian kembali ke titik awal. Kemudian untuk visualisasi, kami juga menyediakan fitur show steps. Jadi programnya akan menyediakan tahap-tahap pencariannya sesuai urutan BFS dan DFS-nya. Dan setiap urutan pencariannya akan
akan ada waktu jeda antara pencariannya itu, misalnya 250 atau 500 milisecond, atau 1000 atau 2000. Misalnya di sini kita akan memilih yang 500. Kemudian untuk menjalankannya, kita akan tekan visualize. Nah, ini adalah kondisi awal dari peta yang udah kita ambil dari TXT tadi. Jadi bendera ini akan menggambarkan titik startnya, dan kantong uang itu akan menggambarkan treasure-nya. Nah, untuk memulai pencarian, kita akan menekan tombol search. Di sini dapat dilihat bahwa node yang sedang dikunjungi itu akan berwarna Tosca, sedangkan node yang sudah dikunjungi sebelumnya itu akan berwarna biru muda. Dan untuk menandai treasure yang udah didapat itu warnanya merah. Jadi setiap dia mendapatkan satu treasure, dia akan berhenti BFS atau DFS-nya, kemudian dia panggil lagi dari posisi di mana treasure itu berada, sampai dapat treasure yang selanjutnya. Begitu terus sampai semua treasure-nya dapat. Nah, kalau misalnya kita aktifin TSP, berarti prosesnya dilanjutin sampai kita kembali ke titik awal. Baiklah, sekian dari kami mengenai penjelasannya. Oke, tadi udah dijelasin ya BFS teori maupun langsung ya prakteknya. Visualisasinya kita udah kasih lihat. Ya intinya begitu ya. Terus ini juga tadi ada yang lupa kayaknya. Notes ini itu total kotak yang kita kunjungi ya. Notes itu berapa banyaknya notes yang dibuat pada pohon ruang status DFS atau DFS-nya. Sedangkan steps-nya itu jumlah langkah dari start ke semua treasure-nya, atau kalau kita aktifin TSP berarti dari start ke start lagi. Nah, ya. Kalau execution time itu berapa lama kalkulasi BFS DFS-nya. Dan rute itu ya arah yang dijalani dari start sampai selesai gitu. Misalnya left, right, up, dan down. Oke. Kita stop aja sharingnya. Jadi itu aja ya untuk demonya. Mudah-mudahan membantu kalian semua. Terima kasih. Selamat malam semuanya.